Halo, halo. Selamat datang kembali di kelas Matematika Peminatan. Selamat belajar ya. Gimana kabar kalian seminggu ke belakang? Semoga tetap sehat, tetap kuat, dan tetap waras. Jadi pada pertemuan kali ini kalian akan belajar menyelesaikan persamaan trigonometri dalam bentuk persamaan kuadrat. Are you ready? Let's go. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi setelah mengikuti pembelajaran tentang persamaan trigonometri, kalian diharapkan memperoleh pengalaman belajar. Yang pertama, mengamati dan mengidentifikasi fakta pada persamaan trigonometri serta masalah yang terkait. Yang kedua, mengumpulkan dan mengolah informasi untuk membuat kesimpulan serta prosedur untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Yang ketiga, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Oke, semua serba trigonometri. Selanjutnya, jadi pengantarnya jadi di bab ini, di bahasan hari ini, kalian perlu ingat-ingat lagi cara menyelesaikan persamaan kuadrat, karena itu akan sangat berguna. Masih ingat cara-caranya? Oke, ntar kita bahas. Jadi persamaan trigonometri, selain 3 bentuk yang sudah kalian pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, persamaan trigonometri juga dapat berbentuk A sin kuadrat X ditambah B sin X ditambah C sama dengan 0, atau bisa juga untuk kebalikannya sin, yaitu kosekan. Oke, jadi bentuknya sama aja. Kemudian bisa juga berbentuk A cos kuadrat X ditambah B cos X ditambah C sama dengan 0. Kemudian kalau dia untuk bentuk sekan juga sama aja, cuma dia sek gitu. Oke, bukan sek anjing ya. Oke, kemudian ada juga bentuk A tan kuadrat X ditambah B tan X ditambah C sama dengan 0. Jadi kalau bentuk-bentuk seperti ini, kalian tidak bisa langsung menyelesaikannya dengan 3 cara yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kalian perlu treatment khusus, yaitu jadi langkah penyelesaiannya itu yang pertama, kalian harus misalkan perbandingan trigonometrinya dalam P. Kalau mau dalam Y boleh, mau dalam A boleh. A jangan, karena di sini koefisien dari perbandingan trigonometrinya sudah A. Mau misalkan pakai M boleh, mau pakai U boleh. Pokoknya suka-suka kalian aja permisalannya. Dan saya di sini pakai dalam bentuk P. Sehingga persamaan tadi itu bisa kita nyatakan sebagai AP kuadrat ditambah BP ditambah C sama dengan 0. Ini adalah bentuk kuadrat, persamaan kuadrat sempurna, dengan A ini adalah koefisien dari P kuadrat, B ini adalah koefisien P, dan C ini kita sebut dengan konstanta. Yang kedua, kalian harus menentukan nilai P. Jadi untuk menentukan nilai P itu ada 3 cara yang bisa kalian gunakan. Ini kalau hitung manual ya, jadi ada 3 cara kalau pakai hitung manual gitu. Jadi kalian bisa pakai cara memfaktorkan, bisa pakai melengkapkan kuadrat sempurna atau rumus kuadrat. Kalau cara yang lebih mudah, kalian bisa tanya pada kalkulator, bisa tanya pada Photomath, atau bisa tanya pada Uncle Google gitu. Tapi kalau kalian mau berusaha manual, itu bagus banget. Oke, yang ketiga, kamu harus mengembalikan nilai P ke dalam bentuk persamaan trigonometri yang sederhana. Jadi kan tadi misalnya kita peroleh nilai P-nya sama dengan 1. Terus P itu adalah misalnya sin X. Jadi sekarang kita kembaliin lagi P sama dengan 1, berarti sin X sama dengan 1. Setelah itu kalian selesaiin lagi. Cari sin itu bernilai 1 di sudut berapa. Nah, kita akan coba itu nanti. Yang keempat, selesaikan persamaan trigonometri yang diperoleh dari langkah 3 yang tadi saya bilang. Oke, nanti kita lihat contohnya. Namun, sebelum itu, ada syarat agar persamaan trigonometri bentuk kuadrat mempunyai penyelesaian.
Jadi yang pertama, nilai diskriminan D-nya harus lebih dari sama dengan 0. Dengan D itu sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Jadi kalau D lebih dari sama dengan 0, ini nanti persamaan kuadrat akan memiliki minimal satu penyelesaian. Ingat yang namanya persamaan kuadrat, itu dia pasti punya 2 akar, kayak gitu. Oke, ini B itu adalah koefisien dari P atau koefisien dari perbandingan trigonometrinya yang tidak dikuadratkan. A itu koefisien dari perbandingan trigonometri yang dikuadratkan atau nilai dari P kuadrat. Kemudian C itu adalah konstanta. Nah, yang kedua syaratnya itu adalah perbandingan bentuk sin dan kosinus atau sekan dan kosekan, nilai P-nya harus berada di rentang antara negatif 1 dan 1. Kenapa begitu? Karena kita tahu nilai maksimum dari fungsi sin dan fungsi cos itu ataupun kebalikannya terletak dari negatif 1 sampai dengan 1, kayak gitu. Nah, kalau tan itu dia tidak perlu memakai syarat yang kedua karena nilai tan itu dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Jadi kalau dia bentuk tan cukup buktikan yang nomor 1. Tapi kalau dia sinus, kosinus, sekan, atau kosekan, kalian harus buktikan kedua-duanya. So, sekarang kita lanjut aja ke contoh penyelesaiannya. Jadi ini yang pertama, kalian diminta menyelidiki apakah sin kuadrat X ditambah 7 sin X ditambah 12 sama dengan 0 mempunyai penyelesaian. Jadi langkah pertama kita cek dulu A itu adalah koefisien sin kuadrat X. Di sini kan cuma ada sin kuadrat X, berarti hitungannya A-nya bernilai 1. Kemudian sin X ini di depannya ada angka 7, berarti B-nya bernilai 7. Itu namanya koefisien. Nih. Kemudian di sini ada 12. 12 di sini adalah C atau konstantanya. Nah, agar ini kan fungsi sin, jadi kalau dia perbandingan sin, itu dia perlu 2 syarat. Yang pertama, kita harus tunjukkan D-nya lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, kita harus cek apakah nilai sin-nya, nilai P itu terletak dari negatif 1 sampai 1, kayak gitu. Oke, kita cek dulu untuk D-nya. Tinggal dimasukin ke rumus, rumusnya kan B kuadrat dikurangi 4AC. Ganti B-nya dengan 7, A-nya dengan 1, dan C-nya 12. 4 kali 1 kali 12 itu hasilnya 48. Jadi 49 dikurangi 48 itu sama dengan 1. Oke, berarti syarat nilai diskriminannya lebih dari sama dengan 0 sudah terpenuhi. Sekarang kita cek. Ini nilai P haruslah terletak di antara negatif 1 dan 1. Nah, sekarang kita misalkan sin X itu adalah P, sehingga kita akan peroleh, ini kan sin kuadrat X, berarti dia jadi P kuadrat. Kemudian ini 7 sin X, berarti jadi 7P. 12-nya kita biarin, maka kamu akan peroleh persamaan P kuadrat ditambah 7P ditambah 12 sama dengan 0. Sekarang dengan cara memfaktorkan, jadi ini kalian faktorkan, nih, cari 2 bilangan, hasil kalinya itu 12, kalau dijumlahkan hasilnya 7. 3 kali 4, 12. 3 tambah 4, 7. Makanya kita peroleh P ditambah 3 kali P ditambah 4 sama dengan 0. Artinya, P plus 3 sama dengan 0, atau P plus 4 yang sama dengan 0. Maka, kita peroleh nilai P itu sama dengan negatif 3, atau P sama dengan negatif 4. Nah, kita kan syaratkan nilai P itu harus terletak di antara negatif 1 dan 1. Ini tidak terpenuhi karena nilai P-nya negatif 3 dan negatif 4. Oleh karena itu, ini kan syarat 2 tidak terpenuhi, maka persamaan sin kuadrat X ditambah 7 sin X ditambah 12 sama dengan 0 tidak mempunyai penyelesaian. Oke, maaf untuk gangguannya yang tadi. Sekarang kita lanjutkan.
Kalau kalian masih bingung di bagian ini, silakan tinggalkan komentar gitu di kolom komentar. Nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Atau kalau mau japri, silakan banget ya. Oke. Ini contoh penyelesaiannya. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos kuadrat X dikurangi cos X dikurangi 2 sama dengan 0 untuk X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360 derajat. Jadi penyelesaiannya, langkah pertama kita misalkan cos X sama dengan P. Sehingga kita akan peroleh P kuadrat dikurangi P dikurangi 2 sama dengan 0. Ini kan cos kuadrat X, itu berarti cos X dikuadratkan. Cos X tadi itu sama dengan P, makanya di sini jadi P kuadrat. Sekarang kita faktorkan si P kuadrat dikurangi P dikurangi 2 sama dengan 0. Cari dua bilangan, hasil kalinya itu negatif 2, kalau kalian jumlahin hasilnya negatif 1. Nanti kalian peroleh bilangannya adalah negatif 2 dan 1. Sehingga faktornya menjadi P plus 1 kali P dikurangi 2 sama dengan 0. Ini artinya P plus 1 sama dengan 0 atau P dikurangi 2 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh nilai P-nya adalah negatif 1 atau P sama dengan 2. Nah, jika P sama dengan negatif 1, maka cos X sama dengan negatif 1. Tadi kan P itu adalah cos X, jadi kita balikin lagi. Nih, ubah lagi di sini. P sama dengan negatif 1, berarti cos X itu sama dengan negatif 1. Nah, cos X itu bernilai negatif 1 di sudut 180 derajat. Jadi kalian boleh tidak menggunakan 3 cara yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Kalian boleh langsung pakai tabel trigonometri kalian, karena ini batasnya dari 0 sampai 360 derajat. Nanti kalian temukan cos itu bernilai negatif 1 di sudut 180 derajat. Kemudian untuk P sama dengan 2 itu tidak memenuhi karena kita syaratkan nilai P itu harus terletak dari negatif 1 sampai 1. Maka kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah himpunan yang beranggotakan 180 derajat. Oke, contoh selanjutnya. Itu tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 sin kuadrat X ditambah 3 sin X ditambah 1 sama dengan 0 untuk X lebih dari 0 kurang dari 360 derajat. Di sini, di sana boleh sih, di bagian ini nih, itu 0 dan 360 derajatnya tidak termasuk dalam rentang. Kalian harus hati-hati di sana, oke? So, langsung aja untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita misalkan dulu sin X sama dengan P. Sehingga kita peroleh, ini kan 2 sin kuadrat X, berarti jadinya 2P kuadrat ditambah 3P ditambah 1 sama dengan 0. Kita faktorkan, cari dua bilangan yang hasil kalinya 2, kalau kita jumlahin hasilnya 3. Maka kita akan peroleh faktornya 2P ditambah 1 kali P plus 1 sama dengan 0. Jadi 2P plus 1 sama dengan 0 atau P plus 1 sama dengan 0. Maka kita peroleh nilai P-nya sama dengan negatif setengah atau P-nya sama dengan negatif 1. Oke, untuk P sama dengan negatif setengah, kita peroleh sin X itu sama dengan negatif setengah. Sin bernilai negatif setengah di sudut 120 derajat. Sebentar, sin tidak bernilai segitu di 120. Sin di kuadran 2 masih bernilai positif. Sebentar. Oke, sorry, ini keliru. 240 derajat dan di sebentar. Wah. Dan di 300 derajat.
derajat. Oke, kita copy aja deh. Jadinya di sini dan 300. Maaf ya, ini tersesat. Jadi untuk P sama dengan negatif setengah, itu sin bernilai negatif setengah di sudut 240 derajat dan 300 derajat. Ingat sin bernilai negatif di kuadran 3 dan kuadran 4. Maka kita akan peroleh sudutnya 240 derajat dan 300 derajat. Nah, untuk P sama dengan negatif 1, diperoleh sin X-nya sama dengan negatif 1. Nah, sin bernilai negatif 1 di sudut 270 derajat. Selanjutnya, kita akan peroleh nilai X, sebentar. Bukan di 300, tapi 330. Nah, ini baru benar. Oke, next-nya. Oke, di sin bernilai negatif 1 di sudut 270 derajat. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan 2 sin kuadrat X ditambah 3 sin X ditambah 1 sama dengan 0 adalah X sama dengan 240 derajat, 270 derajat, dan 330 derajat. Contoh yang terakhir, kalian diminta menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri tan X ditambah kotan X sama dengan negatif 2 dalam interval X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360 derajat. Oke, sekarang kita coba, ini bukan contoh terakhir ya, tapi contoh untuk penyelesaian tan. Nah, ingat lagi, ini kan ada kotangen X, sementara di sini ada tan X. Ini kan belum satu perbandingan trigonometri. Nah, jadi kita perlu ubah. Kalian punya opsi ubah si tan X atau ubah ke kotan X. Nah, di sini saya akan ubah menjadi tan X. Ingat lagi identitas trigonometri, kotangen X sama dengan 1 per tan X. Maka kalian akan peroleh tan X ditambah 1 per tan X sama dengan negatif 2. Sampai di sini, langkah selanjutnya kalian kalikan kedua ruas dengan tan X. Sehingga kamu peroleh tan kuadrat X ditambah 1 sama dengan negatif 2 tan X. Maka kamu akan peroleh, sekarang kita buat ruas kanan sama dengan 0, jadinya tan kuadrat X ditambah 2 tan X ditambah 1 sama dengan 0. Ini pindah ruas ke kiri ya. Nah, bentuk tan kuadrat X ditambah 2 tan X ditambah 1 ini bisa kita nyatakan sebagai tan X plus 1, kuadrat dari tan X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan peroleh tan X plus 1 itu sama dengan 0. Tan X sama dengan negatif 1. Nah, tan bernilai negatif 1 di sudut 135 derajat dan 315 derajat. Oke, tan bernilai negatif itu di kuadran 2 dan kuadran 4 ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 135 derajat dan 315 derajat. Ingat, kalian bisa pakai tabel untuk menemukan nilai ini. Kalau mau pakai penyelesaian yang ada KK itu juga boleh. Tapi kalau bisa mudah, kenapa harus ribet ya? So, ini soal yang benar-benar paling akhir.
Contohnya, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 12 sin kuadrat X ditambah cos X dikurangi 6 sama dengan 0 untuk X lebih dari 0 kurang dari 360 derajat. Penyelesaiannya, nah ini ada sin, ada cos. Seperti di soal sebelumnya, kita harus ubah berdasarkan identitas trigonometri. Di soal ini yang bisa berubah, nih ya, berubah bukan jadi Power Rangers atau bukan jadi Satria Baja Hitam, tapi bisa berubah menjadi variabel yang sama, menjadi perbandingan yang sama, itu adalah sin kuadrat X. Nih, karena ada identitas trigonometri, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Dari sana, dari sini, kita akan peroleh sin kuadrat X itu sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat X. Oke, tinggal kita substitusi ke sini. Ini kan punya awalnya 12, sin kuadrat X ditambah cos X dikurangi 6 sama dengan 0. Sekarang ganti sin kuadrat X-nya dengan ini, 1 dikurangi cos kuadrat X. Maka kita akan peroleh, sekarang nih kali pelangi, 12 kali 1, 12. 12 kali negatif cos kuadrat X itu sama dengan negatif 12 cos kuadrat X ditambah cos X dikurangi 6 sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita tinggal selesaikan atau sederhanakan, maka kita punya negatif 12 cos kuadrat X ditambah cos X ditambah 6. Ini 12 dikurangi 6 kan hasilnya 6. Kali negatif biar lebih mudah gitu. Nanti kita akan peroleh 12 cos kuadrat X dikurangi cos X dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, sekarang kita misalkan si cos X itu sama dengan P. Maka kita akan peroleh 12 P kuadrat dikurangi P dikurangi 6 sama dengan 0. Sekarang kita akan faktorkan, cari dua bilangan, hasil kalinya itu negatif 72. Kalau kalian jumlahkan hasilnya negatif 1. Maka kita peroleh faktornya adalah 3P plus 2 kali 4P dikurangi 3 sama dengan 0. Ini artinya 3P plus 2 sama dengan 0 atau 4P dikurangi 3 sama dengan 0. Maka P-nya sama dengan negatif 2 per 3 atau P sama dengan 3 per 4. Nah, untuk P sama dengan negatif 2 per 3, itu kita peroleh cos X sama dengan negatif 2 per 3. Nah, sekarang kita harus cari sudut di mana cos itu bernilai negatif 2 per 3. Kalian bisa minta bantuan kalkulator untuk menghitungnya, dan kalian akan peroleh di sudut 131,81 derajat dan di sudut 228,19 derajat. Nah, untuk P sama dengan 3 per 4, itu cos X sama dengan 3 per 4. Nah, cos bernilai 3 per 4, ini dengan bantuan kalkulator, kalian peroleh di sudut 41,4 dan 318,6 derajat. Nah, jadi nilai X yang memenuhi persamaan 12 cos kuadrat X dikurangi cos X dikurangi 6 sama dengan 0 adalah X sama dengan 41,4 derajat, 131,81 derajat, 228,19 derajat, dan 318,6 derajat. Oke, sekian materi pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.